Tapi Kak, saya dari mahasiswa kemarin yang sempat masuk di kelas. Saya Saskia, semester 6 tahun ini. Oke, baik. Terima kasih Saskia sudah bersedia datang hari ini. Dari apa yang kamu ceritakan kemarin, kamu sedang berada di titik tidak yakin bisa menyelesaikan kuliah ya? Iya Kak, saya merasa tidak mampu. Saya sering sering ketinggalan tugas, susah Kak fokus, sama ada rasa jenuh dan jauh Kak juga tertinggal dari teman-teman. Oh ya, saya bisa bayangkan betapa beratnya perasaan yang kamu rasakan itu. Tapi saya juga mendengar bahwa kamu masih ingin mencoba ya, karena kamu bilang ingin membanggakan orang tua. Itu sangat luar biasa. Bolehkah saya mengajak kamu melakukan satu latihan imajinatif? Boleh Kak. Oke, baik. Begini Kia, bayangkan malam ini kamu sedang tidur. Tiba-tiba terjadi keajaiban. Masalah kamu yang kamu rasa tidak yakin, kehilangan motivasi, ketertinggalan, semuanya akan hilang. Tapi kamu tidak tahu keajaiban itu terjadi karena kamu sedang tidur. Nah, ketika kamu bangun keesokan paginya, apa yang akan kamu lihat pertama kali yang menunjukkan bahwa hidupmu sudah berubah? Mungkin Kak, kalau saya ada di tahap itu, saya mungkin bangun dengan rasa bersemangat. Mungkin saya juga tidak akan merasa malas membuka laptop. Juga saya langsung cek kegiatan-kegiatan apa yang mau saya kerjakan untuk hari itu. Itu merupakan tanda awal yang luar biasa. Apalagi yang terjadi hari itu yang menunjukkan bahwa kamu sudah mengalami keajaiban. Saya datang ke kelas tepat waktu, bisa aktif dalam menyimak perkuliahan, juga bahkan ikut berdiskusi, juga kembali aktif berdiskusi. Juga bahkan saya merasa lebih bisa percaya diri lagi nanti ke depannya dan tidak merasa bodoh seperti yang saya rasakan sekarang. Nah, keren. Jadi kamu membayangkan dirimu bisa lebih teratur, percaya diri dan aktif kembali dalam kelas ya? Menurutmu perubahan seperti itu bisa dimulai dari hal-hal kecil atau harus hal-hal besar sekaligus? Saya rasa Kak, mungkin dari hal kecil dulu, misalnya mulai dari bangun pagi saya atau mengerjakan tugas-tugas yang sudah saya kerjakan. Nah, sekarang saya ingin tahu, kalau kita membuat skala dari 0 sampai 10, di mana 0 itu kamu merasa benar-benar tidak mampu dan 10 itu kamu sangat yakin dengan apa yang bagaimana kamu bisa menyelesaikan kuliah dan merasa percaya diri. Nah, sekarang kamu merasa berada di skala berapa, di angka berapa, antara 0 sampai dengan 10? Kalau perasaan saya sekarang Kak, sebelum tadi kakak minta untuk membayangkan hal tersebut tadi, mungkin sekarang itu saya merasa di skala angka 3 Kak. Oke, terima kasih. Nah, sekarang saya ingin tahu, apa yang membuat kamu tetap di angka 3 tersebut? Kan saya masih ikut kuliah, meski itu kadang terlambat. Juga saya kadang dan saya itu tidak di drop out. Jadi saya juga kadang bisa menyelesaikan tugas walaupun mepet-mepet waktunya Pak. Itu semua bukti bahwa sebenarnya kamu itu punya kekuatan untuk bertahan. Tapi sekarang kalau kita pikirkan dalam satu langkah kecil yang bisa kamu ambil untuk minggu ini agar kamu naik dari angka 3 menjadi ke 4 atau di atasnya lagi, apa yang bisa kamu coba? Mungkin saya mau menyelesaikan dulu tugas makalah konseling behavioristik saya. Kayaknya itu yang paling ringan dan mudah untuk dikasih topiknya. Oke, baik. Kapan kira-kira kamu bisa mengerjakan tugas makalah tersebut? Mungkin Kak, malam ini saya sudah bisa buka laptop dan juga bisa mulai cari referensi-referensinya, serta target saya itu besok sudah ada satu bab yang jadi.
Oke, itu sudah luar biasa Kia. Kamu sangat konkret dan realistis. Kamu tadi bilang kamu masih berada di angka 3. Jika kamu berhasil menyelesaikan satu bab makalah pada esok hari, menurutmu kamu akan naik ke angka berapa lagi? Menurut saya Kak mungkin sekitar angka 4 dan 5 lah Kak. Itu menunjukkan langkah kecil bisa yang berdampak besar. Kalau boleh tahu, apa yang biasanya membantu kamu bisa fokus untuk mengerjakan tugas? Biasa itu Kak, waktu saya masih belum terlambat ini dalam mengerjakan tugas itu, saya kadang pasang timer dan bagi waktu saya menjadi beberapa bagian. Jadi pekerjaan saya itu terasa kayak sedikit karena sudah saya bagi-bagi dalam setiap waktu. Itu merupakan suatu teknik yang sangat bagus. Artinya kamu sudah mempunyai strategi. Kamu hanya perlu untuk mengaktifkannya kembali. Boleh saya tanyakan satu hal lagi, Kia? Bisa Kak, bisa. Oke, pikirkan satu masa atau momen selama kamu berkuliah di mana kamu merasa berhasil percaya diri atau bangga terhadap pencapaian dirimu. Apakah pernah? Pernah Kak, saya merasa percaya diri itu pada semester 3. Saya pernah dapat nilai A di presentasi kelompok saya. Jadi saya pembicara utama. Jadi dosen itu bahkan memuji saya. Jadi saya merasa percaya diri di situ di semester 3 itu. Oke, itu sudah luar biasa. Jadi sebenarnya kamu punya kapasitas untuk tampil baik. Apa yang membuatmu bisa tampil baik pada waktu itu? Kalau menurut saya Kak, saya rasa itu saya paham betul dengan materi yang akan saya sampaikan untuk presentasi. Lalu saya latihan terus bersama teman saya, dan juga saya merasa percaya diri saja Kak, karena kelompok saya itu saling suportif gitu. Kamu menyadari sekarang bahwa kamu punya pengalaman berhasil, kekuatan dan strategi. Nah, itu merupakan fondasi yang kuat untuk melangkah ke depan. Kamu sendiri, Kia, bagaimana perasaanmu sekarang dibanding saat pertama kali masuk ruangan ini? Yang saya rasakan mungkin saya rasa lebih ringan Kak. Ternyata itu kalau dipikir-pikir saya pernah berhasil juga, saya pernah percaya diri juga, dan itu membuat saya itu merasa kalau mungkin saya sebenarnya ini belum gagal sepenuhnya. Kamu benar, kamu itu tidak gagal, kamu hanya sedang dalam berproses. Saya senang kamu bisa melihat harapan itu. Nah, di sesi konseling ini kita percaya bahwa konseli seperti kamu punya sumber daya dalam diri, dan saya bisa lihat dari apa yang kamu miliki. Terima kasih banyak Kak, saya jadi merasa lebih ringan, dan juga saya tidak menyangka kalau percakapan kayak begini bisa membuat saya lebih percaya diri lagi Kak. Oke, sama-sama Kia. Saya percaya kamu bisa terus melangkah sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Iya Kak, terima kasih banyak Kak. Sama-sama Kia.